Halo semua, hari ini saya akan mereview tentang kura-kura sulcata atau sulcata tortoise. Kura-kura sulcata merupakan kura-kura darat dari Afrika dan dia tergolong kura-kura terbesar ketiga setelah Aldabra. Yang pertama adalah Galapagos, teman-teman sudah pasti tahu. Dan ciri-ciri unik dari kura-kura sulcata adalah pada tangannya, teman-teman bisa lihat di sini pada tangannya terdapat duri-duri halus, tidak terlalu tajam sih. Fungsinya hanya untuk menggali lubang di daratan Afrika ketika suhu panas di Afrika. Kan di Afrika itu suhunya bisa mencapai 45 derajat Celcius. Jadi dia kalau sudah kepanasan dia akan menggali lubang di dekat pohon. Di akar pohon itu pasti lembab karena ada cadangan air, jadi dia dalam untuk mendinginkan suhu pada tubuhnya. Jadi sekarang kita membahas ukuran sulcata ini ketika dewasa bisa mencapai 83 cm dan beratnya bisa sampai 105 kg. Wah, berat sekali teman-teman. Dan untuk mencapai ukuran tersebut dan berat tersebut dia membutuhkan usia sampai 70 tahun teman-teman. Jadi kalau teman-teman pelihara ini, teman-teman sudah pergi duluan, kura-kuranya masih hidup, tapi siapa yang mau kasih makan? Oke, selanjutnya kita bahas pada karapasnya. Oh ya, sebelum kita ke karapas ini, di atasnya ini biasanya orang sebutnya cangkang atau ya, tapi yang betul adalah karapas. Tanya di bawahnya, di bagian bawahnya ini biasanya sebutnya perut, tapi ini bukan perut. Kalau perut kan pasti lunak ya, lunak, tapi ini keras. Kalau di kura-kura namanya plastron. Dan kalau ini antara karapas dan plastron adalah bridges namanya. Oke, selanjutnya adalah skirt. Skirt adalah motifnya. Ini kotak-kotak ini merah karena kasih tanda teman-teman, karena di rumah ada lebih dari satu, mungkin ya, lebih dari satu itu dua. Dan di sini skirtnya ini kalau yang normal itu 13 skirt. Ini kita mulai dari sini ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Itu normal, itu skirt normal. Kalau yang lebih itu bisa sampai 15 16. Kalau rapi itu harganya bisa sangat mahal dan itu tergolong overskirt. Tapi kalau skirtnya kurang, misalnya ada 9, misalnya di sini 1 2 3 isinya 3, itu namanya minim skirt. Itu juga lebih mahal lagi kalau dia rapi. Untuk harganya normal ukuran 7 cm itu bisa sampai 1.500.000, lumayan mahal. Cuma untuk sulcata ukuran segini teman-teman, 7 cm itu bisa 1.500.000. Terus selanjutnya kita bahas morph pada sulcata. Kelainan gen, kalau teman-teman nggak tahu morph itu kelainan gen itu seperti warna bisa, skirtnya bisa yang tadi saya bahas. Kalau warna itu biasa ini normal, ada kecoklat-coklatan, ada motif ini warna kuning coklat, ini normal. Kalau ada yang albino itu kekurangan pigmen pada tubuhnya, jadi semuanya itu putih, matanya merah. Tapi kalau albino itu kekurangannya teman-teman, dia itu penglihatannya. Jadi kalau teman-teman kasih makan itu harus 2 kali lebih banyak dari sulcata normal. Karena dia itu makannya itu misalnya di sini makanannya, dia makan di sini, jadi nggak pas. Jadi fungsinya makanan banyak itu jadi biar menyebar, jadi dia bisa makan. Untuk kura-kura sulcata albino dia harus membutuhkan lebih banyak sinar matahari, dan harganya pun tidak kalah mahal. Harganya bisa mencapai 40 juta teman-teman untuk ukuran 7 cm. 10, 7, 40 juta itu. Oh tidak, 60 juta maksud saya. 60 juta untuk ukuran 7 cm. Oke. Morph selanjutnya adalah ivory. Ivory agak mirip sama albino, cuman di matanya dia tetap hitam, kayak normal hitam. Tapi warnanya semua itu agak putih ke kuning-kuningan, itu ivory. Kalau harganya saya kurang tahu, nanti saya coba cari dulu. Nanti saya tak cantumkan di akhir video, oke?
Yang selanjutnya mocha. Mocha itu dia itu warnanya agak kehitam-hitaman, kecoklatan. Ini kan coklat ya, ini coklat. Tapi kalau mocha itu hampir semuanya, tangannya, karapasnya itu coklat tua. Oke, selanjutnya adalah kuku pada sulcata. Di depan, kaki depannya terdapat 5 kuku, dan di belakang bukan 5 tapi 4. Kalau di belakang dia masuk jadi nggak bisa. Ini bisa. Ini 4. 1, 2, 3, 4. Kalau di depannya, oke, kelihatan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita sekarang lanjut ke jenis-jenis sulcata. Untuk sulcata jenis-jenisnya ada lumayan banyak, tapi yang saya tahu mungkin ada 4. Yang pertama adalah thin line. Thin line itu garis ya, kalau ini normal ya, ini normal bukan thin line. Garis ini coklatnya ini kan grow. Dia itu tumbuh. Kalau dia semakin besar, kalau masa pertumbuhan ini coklatnya semakin banyak. Tapi kalau thin line itu cuma untuk berlaku di baby saja sebetulnya, baby. Jadi dia itu coklatnya itu lebih kecil, lebih kayak garis satu garis begini, garis nggak menyebar kayak begini banyak. Terus jenis yang kedua tadi itu kayak yang pertama, overscoot, minim scoot. Overscoot itu kelebihan scoot yang tadi, dan minim scoot itu kekurangan scoot. Tapi itu kelainan, tapi bisa bikin sellernya untung teman-teman. Kalau untuk sulcatanya kelainan tapi sellernya bisa untung karena lebih mahal. Oke. Selanjutnya dotless. Dotless ini bintik-bintik pada sulcata ini, pada scootnya. Kalau baby itu ininya bintik-bintik scootnya itu dia lebih besar, tapi kalau sudah masa pertumbuhan dewasa ini dia agak kecil. Tapi nanti kalau dia sudah dewasa, sudah ukuran mungkin 45 cm, dia sudah besar lagi. Oke, bintik. Teman-teman bisa lihat bintik-bintiknya ini. Kalau ini normal, bisa lihat. Kalau normal itu dotlessnya lebih kelihatan jelas. Tapi kalau bukan dotless ya, bintik-bintiknya. Tapi kalau non dotlessnya itu dia nggak ada bintik-bintiknya. Tapi katanya teman saya itu bilang kalau masih baby itu memang dia itu ada dotlessnya, ada ininya, bintik-bintiknya. Tapi kalau sudah besar itu nanti dia akan hilang sendiri. Jadi itu nggak berlaku. Tapi sellernya juga lagi yang untung. Oke, jadi kita bahas yang selanjutnya, pyramiding itu scootnya itu menonjol. Kalau ini dia lumayan, dia nggak pyramiding sih, dia agak smooth, cuma ini tiga scootnya dia agak pyramiding. Biasanya kalau pyramiding itu karena kelebihan protein, kelebihan makan pelet teman-teman, pelet pabrikan kayak saya nggak ada sponsornya jadi nggak sebutkan mereknya. Kelebihan pelet, bagusnya itu perbandingannya saya kasih tahu, 80% itu sayur sawi, dan 20%-nya itu pelet. 20% itu maksudnya ya seminggu sekali, 2 minggu sekali, itu bagusnya. Terus untuk selanjutnya haidum adalah karapasnya itu seperti kubah masjid itu. Kubah masjid dia itu agak lebih menonjol ke atas ya. Kalau ini kan dia normal, tidak ceper, tidak haidum, dia normal. Jadi saran saya teman-teman, untuk yang mau pelihara sulcata sebaiknya ukuran 10 cm. Kenapa? Karena kalau ukuran baby dia itu agak rentan. Dia kan hidupnya di gurun Sahara ya, otomatis itu panas sekali. Jadi kalau dia terlalu dingin nanti dia flu penyakitnya. Nanti kita bahas di video selanjutnya apa penyakit pada sulcata dan cara penyembuhannya teman-teman. Teman-teman tunggu aja videonya. Oh ya, untuk saran saya tadi ya, ukuran 10 cm atau enggak kayak ini ukuran 17 cm, 16 atau 17 ini ukurannya, jadi dia aman. Yang penting teman-teman rajin sumur aja. Jadi saya kasih videonya tentang cara perawatannya. Jadi itu sekian video dari saya teman-teman. Assalamualaikum, salam lestari.